Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nah, nanti bisa dibuka ya file Excel client 0509, nanti gunakan untuk datanya itu yang di set data edit. Nah, untuk analisis Smart PLS tentang basic cara penggunaannya itu nanti bisa dilihat di deskripsi video ini ya. Di situ saya bagi menjadi dua part. Kemudian untuk cara menyimpan dan mengesave-nya juga ada di deskripsi video, nanti tinggal diikuti saja. Jadi di video ini saya menjelaskan tentang analisis menggunakan Smart PLS dari data yang ini ya. Nah, untuk yang basicnya nanti bisa dipelajari sendiri. Jadi data ini kita rubah dulu formatnya menjadi CSV. Untuk itu caranya seperti ini ya. Nah, ini kita copy dari nomor sampai ke sini. Nah, seperti ini. Kita blok ya seluruhnya, klik kanan copy, kemudian kita buat file baru, lalu kita paste. Nah, seperti ini, lalu kita save ya. Jadi data yang dimasukkan ke dalam aplikasi Smart PLS itu harus berformat CSV, save as. Nah, ini kita tulis di sini namanya ya, kita tulis saja contoh seperti itu. Kemudian untuk file format kita klik, kita pilih CSV UTF-8, lalu kita save. Nah, seperti itu ya untuk cara membuat file CSV nya. Karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file CSV yang saya buat saja. Oke, setelah file CSV nya terbentuk, lalu kita buka aplikasi Smart PLS. Jadi ini ya CSV nya. Nah, ini adalah Smart PLS versi 4. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Klik ini di project, kemudian nama kita tulis saja di sini contoh, create. Lalu ini ya, import data file. Nah, kita masukkan CSV yang sudah kita buat tadi. Nah, ini CSV-nya. Open, lalu klik import. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, kalau misalkan ini ya, ini ingin digunakan. Nah, ini biasanya digunakan sebagai analisis deskriptif. Yang ini ya. Nah, deskriptif yang ini. Nah, untuk mengcopy ini ke Excel, caranya ini tinggal klik copy to Excel. Lalu kita buka Excel ya. Kita paste seperti ini, lalu dirapikan. Nah, seperti ini ya, lalu dirapikan. Nah, ini adalah yang biasa saya lakukan seperti ini ya hasilnya. Oke, seperti itu. Nah, untuk kriteria ini nanti bisa diganti sendiri ya. Ini kan baik kurang baik. Nah, nanti bisa diganti sendiri lah, di custom suka-suka. Mau bagus atau bagus atau jelek atau apa gitu, terserah. Jadi bisa baik kurang baik, bisa bagus jelek, bisa mahal murah, terserah ya. Jadi modifikasi sendiri. Nah, ini bisa kita back ya. Ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Kita back dulu, lalu kita create model. Ini, kita klik create model, lalu kita pilih ini ya, model type, pilih PLSM, model name, kita tulis saja contoh. Save. Lalu kita masukkan ya indikator ini ke lembar kerja berkelompok sesuai dengan variabelnya. Caranya seperti ini, LK1 sampai dengan klik dulu ya, klik LK1, kemudian tekan save. Lalu kita klik LK8. Nah, kita tarik. Nah, ini ya. Seperti itu caranya. Kita masukkan dulu, nanti kita beri nama. Oke, kita beri nama. Ini kita copy dulu ya, copy. Nah, ini tinggal double klik saja di bullet oranye ini ya, double klik, nah, paste, apply. Oke, setelah itu kita susun ya sesuai dengan hipotesis yang diajukan seperti ini.
Nah, lalu kita hubungkan dengan ini ya, menu connect, kita tarik garis dari X1 ke Z, X2 ke Z, dari X2 ke Y, Z ke Y, X1 ke Y. Nah, lalu kita save. Nah, ini bisa kita lakukan analisis. Jadi yang pertama kita lakukan itu kita menguji nilai outer model dan inner model ya. Outer model kita fokus ke loading ya, loading factor dan nilai AVE terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Calculate PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi hasil ini bisa kita save di dalam aplikasi Smart PLS atau di luar dari aplikasi Smart PLS. Nah, kalau ini menggunakan PLS 4 ya, kita tinggal save saja seperti ini. Save, kita beri nama sesuai dengan tahapannya. Ini adalah PLS algorithm. Nah, klik seperti ini ya, create. Lalu kita save di luar dari aplikasi Smart PLS. Caranya Excel ya, ini ya, export. Nah, lalu kita save di sini. Tulis ya PLS algorithm. Nah, lalu kita save. Jadi di save-nya itu sesuai dengan tahapan analisisnya ya. Nah, ini save file yang sudah saya buat ya, seperti ini. Nah, ini seperti itu. Ya, seperti itu cara meng-save-nya. Jadi dan itu caranya sama ya di setiap pengujian. Nah, ini tinggal diulangi saja. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah nilai loadingnya terlebih dahulu. Kita lihat di sini auto loading. Nah, ini nilainya harus di atas 0,70. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,70 ya, dapat dikatakan valid. Kemudian selanjutnya adalah nilai AVE. Jadi AVE ini adalah validitas dari variabel laten ya. Kalau loading ini variabel konstruk itu yang kuning ya, laten itu yang biru. Nah, untuk ini AVE ini nilainya harus di atas 0,5. Nah, kita lihat di sini konstruk reliability and validity. Nah, ini AVE-nya. Jadi AVE-nya seluruhnya hijau ya, sudah di atas 0,5, maka untuk variabel latennya dapat dikatakan valid. Kemudian untuk reliabilitas kita lihat dari nilai kerombak alpha. Nah, kerombak alpha ini ya, jadi nilainya harus di atas 0,7. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,7, maka dapat dikatakan reliable. Nah, selanjutnya adalah pengujian diskriminan validity. Nah, ini menggunakan metode terbaru dan direkomendasikan oleh Hare, jadi sudah tidak menggunakan metode kuno ya. Cross loading dan founder record itu sudah tidak digunakan lagi mulai saat PLS 4, dan itu digunakan ketika menggunakan PLS 3 atau PLS 2 ya, itu sudah kuno sekali, lama sekali ya. Nah, di Hare sendiri sudah tidak merekomendasikan, jadi hanya HTMT saja. Nah, untuk HTMT kita lihat di sini ya, discriminant validity kita gunakan ini ya, yang list. Nah, ini, nah TMT ini nilainya harus di bawah 0,9. Nah, kita lihat seluruhnya sudah di bawah 0,9 ya. Oke, selanjutnya adalah selanjutnya adalah pengujian inner model. Di sini kita menguji nilai goodness of fit index atau GOF index. Nah, ini dihitung secara manual. Ya, ini sebagai opsional saja ya, sebenarnya hanya tambahan. Nah, ini dihitung di sini ya, di sheet PLS algorithm. Di sini ada perhitungannya. Jadi kita menghitung dulu rata-rata AVE. Nah, seperti ini rumusnya. Kemudian rataan R kuadrat. Nah, ini seperti ini ya rumusnya. Dan kemudian untuk hitungan GOF seperti ini ya rumusnya. Nanti diperoleh nilai 0,588. Ya, ini masuk dalam kategori tinggi. Nah, ini dari sini kategorinya ya. Tinggi itu karena GOF-nya sudah di atas 0,36. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah model ini memiliki keakuratan yang tinggi ya, sehingga dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. Selanjutnya adalah pengujian collinearity assessment. Jadi collinearity assessment ini menguji nilai multikoloritas ya, apakah ada masalah multikoloritas atau tidak. Nah, ini diperoleh dari sini collinearity statistik. Nah, kita pilih yang ini ya, intermodal list yang ini. Jadi nilainya ini harus di bawah 5 ya. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 5, maka di sini tidak terjadi masalah untuk multikoloritasnya. Nah, selanjutnya adalah pengujian coefficient of determination atau R-square. Kita peroleh dari sini. Jadi R-square ini menguji besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama.
Nah ini ya contohnya. Jadi untuk variabel Z nilai R score-nya adalah 0,344. Nah kita lihat di sini 0,344. Jadi artinya adalah variabel X1 dan X2 itu mempengaruhi sebesar 34,4%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain dulu dari model penelitian ini. Nah, kalau untuk Y nilainya 0,797 atau 79,7%. Nah, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Nah, kemudian ada Q kuadrat nanti kita lakukan ya. Nah, kita skip dulu, kita lanjut ke F square atau effect size. Nah, kita peroleh dari sini. Jadi F square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen tapi secara individu atau secara parsial. Jadi Z ke Y, X1 ke Y, dan seterusnya. Nah kita lihat ya, untuk Z ke Y nilainya adalah 0,565. Nah ini masuk ke dalam kategori pengaruh yang besar. Kemudian X1 ke Z nilainya 0,239, masuk ke dalam kategori sedang. X1 ke Y itu besarnya. Di sini juga bisa kita lihat, kita gunakan ya untuk menentukan variabel mana saja yang memiliki pengaruh paling besar seperti itu. Nah, tinggal dilihat saja nilai dari F square nya. Nah, yang paling besar berarti yang paling memiliki pengaruh seperti itu. Nah untuk pengujian predictive relevance ini kita bisa back dulu. Caranya klik calculate, kemudian pilih menu blindfolding, lalu start calculation. Nah ini ya, construct cross validated redundancy. Nah ini adalah nilai dari Q-square nya. Jadi Q-square ini sebenarnya adalah nilai yang digunakan untuk memprediksi besaran R-square ketika dilakukan penelitian ulang. Jadi ketika penelitian ini dilakukan ulang menggunakan model yang sama, kuesioner yang sama, jumlah responden yang sama, maka nilainya akan berbeda atau tidak ya dengan penelitian ini. Nah kita lihat untuk Z nilainya masuk ke dalam kategori sedang ya, artinya ketika dilakukan penelitian ulang maka untuk Z ini akan terjadi perbedaan ya. Dan untuk Y itu nilainya besar ya. Jadi untuk Y artinya bisa jadi hasilnya sama atau terdapat perbedaan yang sangat kecil ya ketika penelitian ini dilakukan ulang. Nah untuk selanjutnya adalah pengujian ini ya, pengujian hipotesis penelitian. Nah untuk uji hipotesis kita menggunakan metode bootstrapping. Caranya seperti ini, kita back dulu, calculate, lalu bootstrapping, lalu start calculation. Nah kita pilih seperti ini ya. Nah kita gunakan 4 koefisien untuk pengaruh langsungnya. Nah di sini bisa kita ketahui, nah ini adalah koefisien jalur, ini adalah original sampel ya. Jadi original sampel ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Jadi kalau pengaruhnya negatif di sini ada tanda minusnya, kalau positif itu tidak ada ya, tidak ada tandanya. Kemudian p-value menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Cara membacanya mudah sekali. Z ke Y itu memiliki pengaruh positif signifikan ya, karena original sampelnya ini memiliki pengaruh positif, p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Nah seperti itu. Jadi Z ke Y memiliki pengaruh positif signifikan, maka hipotesisnya diterima. X1 ke Z memiliki pengaruh positif signifikan, hipotesis diterima. X1 ke Y memiliki pengaruh positif signifikan, hipotesis diterima. Seperti itu. Dan untuk pengaruh mediasi kita lihat di sini specific indirect effect. Dan ya kita menguji mediasi dari variabel Z X1 terhadap Y yang dimediasi oleh Z memiliki pengaruh positif signifikan. Jadi artinya variabel Z ini mampu memediasi ya pengaruh variabel X1 terhadap Y. Nah, untuk yang X2 juga sama ya. Jadi Z-nya ini mampu memediasi ya, secara positif signifikan. Oke, seperti itu ya untuk analisisnya. Terima kasih.